Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di virtual ya, online. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan terus semangat. Oke, langsung saja pada kesempatan ini kita akan belajar tentang membuat button animasi. Ya, jadi kira-kira nanti contohnya seperti ini. Jadi kita membuat button ya, jadi saat disentuh ada animasi gerak. Ini animasi ini bisa nanti kalian olah lagi ya. Jadi intinya triknya sederhana saja ya, triknya sederhana. Kita belum belajar coding dulu ya. Kita masih trik klik drag. Yang mudah-mudahan kemarin sudah belajar tentang dasar-dasar jadi animasi. Nah, sekarang button yang nanti akan kita gabungkan saat di pertemuan terakhir ya. Kita gabungkan, kemudian kita buat sebuah menu company profile, kita kira-kira itu. Jadi step by step sudah belajar paham tentang dasarnya animasi, kemudian kita belajar button animasi. Nanti pertemuan berikutnya kemungkinan mulai kita coding sedikit-sedikit ya, nggak terlalu banyak, nanti sedikit-sedikit. Oke ya, langsung aja. Nanti gambaran sederhananya seperti ini ya. Gambaran sederhananya seperti ini. Saat diklik nanti boleh, nanti saat diklik nanti ada animasi bergerak. Tapi nanti oke lah, itu nanti belakangan. Jadi intinya target kali ini kita membuat button ya, button animasi. Oke, langsung saja seperti biasa buka program Adobe Flash-nya. Kemudian saya pilih yang AS2. Oke. Mudah-mudahan ini bisa nanti dipraktekkan pelan-pelan ya, praktekkan pelan-pelan dan seperti biasa setelah materi ini selesai baru nanti kalian praktekkan, tugas dimasukkan ke kelas gitu ya. Oke, langkah pertama saya pilih rectangle tools. Nanti setelah di rectangle tools ada pengaturan di rectangle tools. Jadi kalau yang CS3 itu nanti biasanya ada di bawah ya, di samping properties itu ada. Kita kalau pilih rectangle tool, kemudian saya pilih warnanya misalnya merah ya, seperti ini. Nah, ini kan bentuknya hanya persegi ya, kotak ya, persegi panjang nih ya. Jadi saya ingin di sini di bagian ujungnya ini, saya ingin rounded ya, boleh seperti itu. Atau kalau nggak ingin ribet ya nggak masalah, nggak usah, nggak apa-apa. Oke, saya ingin biar rounded nih, jadi saya hapus dulu. Saya klik rectangle tool, kemudian di pengaturan propertiesnya, saya isi rectangle optionnya misalnya 8. Ya, misalnya 8, ya otomatis kalau nggak berubah semua berarti itu di empat-empatnya ditulis 8. Ya. Jadi kalau saya saat drag seperti ini sudah bentuknya, ya. Sudah rectangle nih seperti ini gitu ya. Oke, kemudian saya buat animasi buttonnya. Nah, jadi kalau saya jalankan tekan Ctrl Enter pada keyboard, ini belum jadi button ya, belum jadi button ya. Untuk jadi button saya harus ubah modenya jadi button. Saya klik di sini, saya klik objeknya, kemudian pilih nanti convert to symbol atau F8. Lalu tekan F8 pada keyboard. Nah, convert to symbol. Nanti muncul jendela convert to symbol, ya. Kemudian name-nya nanti boleh bebas, dipilih. Misal button 1 silakan aja, oke ya. Jadi kemudian saya pilih tipenya nih, yang penting nih ya. Tipenya ada 3 tipe ya. Ada movie clip kalau kita ingin membuat animasi lagi di dalamnya, nanti seperti itu nanti. Kemudian ada button, ada tipe grafik ya. Karena grafik itu nanti gambar biasa, kita buat gambar. Nah, karena ini membuat button, kita pilih ya. Silakan pilih button. Ya, silakan pilih button. Saya ulangi lagi ya. Untuk memunculkan ini saya klik dulu objeknya, kemudian pilih modify convert to symbol. Dan nanti muncul jendela convert to symbol, pilih tipenya button. Oke.
lihat di sini registrationnya, kalau ada misalnya yang di ujung kiri atas, ubah ya. Ini untuk senternya ya. Kalau saya klik di sini nanti dia senternya di sini. Kita pilih yang center aja ya. Nah, oke. Nah, coba kita cek dulu, Control Enter. Ya, kalau saya sentuh objeknya, nah, jadi kursornya sudah berubah saat menyentuh objek itu jadi hand tool ya, jadi button. Hanya saat saya klik, ya, belum ada animasi apapun, ya. Kemudian langkah berikutnya bisa klik kanan, kemudian action, ya. Atau klik 2 kali aja ya, biar gampang. Klik 2 kali objeknya, klik 2 kali. Saya klik 2 kali. Nanti diarahkan ke halaman simbol button di sini ya. Tadi namanya kan simbol 1, makanya ini gambarnya gambar tipe button seperti ini. Ya, ini scene 1 nanti di awal nanti ya. Simbol 1 nanti beda nih seperti ini. Ada up over, down hit. Jadi up itu kondisi awal, ada over di sini kondisi saat disentuh, jadi saat objek disentuh over. Kemudian ada down itu saat diklik, keadaan saat diklik. Kemudian hit nanti kita buat area sentuh sebenarnya. Nanti kalau kita pilih nanti pengaturan hit, nanti kita buatkan objek di luarnya. Jadi saat kursor walaupun belum nyentuh objeknya dari sini, nanti sudah jadi button, itu area sentuh. Tapi nanti lah itu belakang. Kita fokusnya nanti pengaturan over down dulu ya. Jadi up over down. Jadi untuk saya ingin saat over itu saat disentuh warna button berubah. Misalnya tinggal saya pengaturan klik kanan, insert keyframe ya. Kemudian saya pilih warna, saya ubah warnanya hijau. Ya, saat up ini merah, kemudian saat kondisi over itu hijau, kemudian saya yang down juga sama, misalnya insert keyframe, mau warna apa terserah, misalnya biarin aja kalau hijau silakan, atau misalnya saya mau ubah nih warnanya jadi biru. Nah, jadi kondisi awal merah, saat disentuh hijau, saat diklik biru. Kita coba ya, kita coba. Control Enter. Saat disentuh warna hijau, saat saya klik warna biru, gitu ya. Nah, saya ingin saat disentuh itu ada gerak sedikit ya, boleh misalnya. Jadi pengaturan di over. Kalau saat disentuh, ingat ya, saat disentuh misal dari pengaturan di over. Saya klik objeknya, kemudian misal ada pergeseran ke atas dan ke kanan misal. Bisa saya klik objeknya, saya di keyboard yang tanda panah ke atas misalnya 3 kali 1, 2, 3, kemudian ke kanan 3 kali 1, 2, 3. Jadi saat disentuh itu ada gerak sedikit gitu ya. Coba saya Control Enter. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya. Kelihatan agak gerak sedikit. Gitu. Oke. Ya, ini untuk button kita sudah selesai. Tinggal saat disentuh, misalnya ada animasi tadi seperti di contoh ya. Contoh ada animasi gerak dari kanan ke kiri. Nah, itu animasi lagi. Saya tinggal menambahkan. Nah, ini kan saat disentuh ya. Kalau misalnya di awal contohnya ini, nih saat saya sentuh, nah otomatis ada animasinya. Nah, gitu ya. Buat seperti itu. Jadi ada gerak dari kanan ke kiri. Oke. Saya buat, jadi berarti masih di pengaturan button ya. Kemudian di over, karena apa, saat disentuh ya. Jadi ingat ya, di sini di over, saya klik objeknya, kemudian saya convert lagi. Saya klik kanan, convert to symbol atau F8 tadi ya. Kemudian pilih karena animasi bentuknya bukan button. Nah, nanti jadi saat disentuh dari button itu ada animasi ya, makanya saya pilih movie clip di sini, movie clip tipenya oke. Nah, jadi over ini sudah jadi movie clip, tinggal klik 2 kali. Nah, saya klik 2 kali. Jadi dari scene 1 kemudian tadi ke halaman pengaturan button,
Nah, kemudian di dalam button ada animasinya. Jadi ada nih step-stepnya ya. Step-stepnya ada. Nah, ini layer 1 adalah button. Ya, layer button. Kemudian saya new layer. Klik new layer jadi layer 2 ya. Kemudian saya tambahkan objek rectangle karena saya tidak butuh ada lengkungan, berarti saya nolkan aja ini. Ya, saya kembalikan ke 0. Kemudian saya perbesar juga. Untuk memperbesar tinggal tekan Z, nanti jadi zoom in ya. Nanti tinggal tekan Z, kemudian di mouse-nya klik drag gitu ya. Jadi nanti besar. Kalau ingin kecil tekan Alt nanti ya, tekan Alt nanti jadi zoom out seperti ini, berubah, klik ya, seperti itu ya. Jadi kalau ingin, atau misalnya kalau ini di keyboard Ctrl plus gitu ya, Ctrl plus plus plus. Kalau zoom outnya Ctrl min gitu. Oke ya, ini biar lebih jelas aja, biar lebih jelas mudah dipahami. Saya perbesar, kemudian saya pilih kotak ya. Ini sudah 0. Coba saya buat kotak di sini ya, misalnya hijau. Ingat ya, di layer 2, layer 1 kan tadi button ya, layer 2 ini sekarang layer 2. Nah, saya buat kotak misalnya satu lagi. Nah, untuk mengcopy ini bisa Ctrl C Ctrl V gitu ya. Nanti bisa ditarik manual seperti ini, atau bisa juga arahkan kursor pada objek. Setelah objek diklik ya, jangan lupa selection tool, kemudian saya klik objeknya, saya tekan ALT pada keyboard. Nah, ALT pada keyboard seperti kita copy di Photoshop ya kalau ya. Kemudian tarik, lepas ya, tarik, lepas. Nah, nanti ALT lepas, nanti kita paskan aja nih. Nah, segini warnanya saya ubah misalnya merah ya. Kemudian ini saya copy lagi, tekan ALT, warnanya saya ubah misalnya abu-abu. Kemudian copy satu lagi, saya ubah warna biru ya. Nah, ini saya mau biar keempat objek ini biar sama ya, sama rata. Tinggal saya klik aja nih, saya perpanjangin aja menggunakan free transform tool ya. Klik layernya, ini kan terseleksi semua. Nah, saya klik free transform, tinggal tarik aja seperti ini kira-kira. Nah, di sini ya, jadi sama rata. Oke, gampang ya cara membuat objek yang layer 2 ini. Nah, kemudian saya membuat yang objek layer 2 ini jadi bergerak ya, jadi bergerak. Jadi tinggal tadi apa, kalau ingin ada animasi dijadikan movie clip gitu ya. Saya klik, saya pilih selection tool dulu, saya seleksi semua. Kemudian objeknya sudah terseleksi, saya tinggal klik kanan, convert to symbol. Nah, pilih movie clip. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi movie clip. Jadi saya tinggal klik 2 kali atau masuk ke simbol khusus pengaturan layer 2 ini yang buat animasi. Saya klik 2 kali. Nah, sehingga masuk ke movie clip yang simbol 3 ini. Ini simbol 3. Ini jadi layer 1. Yang tadi waktu simbol 2, ini jadi layer 2. Layer satunya apa? Layer satunya button. Saat saya masuk pengaturan khusus buat animasi yang di bawahnya button ini, saya klik 2 kali, otomatis dia menjadi layer 1. Gitu ya. Oke, setelah masuk ke layer 1 ya. Nah, ini untuk menggeser-geser ini saya tinggal tekan spasi ya, spasi. Kemudian saya geser-geser. Jadi spasi nanti jadi hand tool ya, jadi hand tool. Jadi lebih gampang maksudnya. Nah, kemudian saya copy dulu nih biar panjang di sini. Ya, saya copy. Kira-kira oke, biar nempel seperti ini. Ya, jadi panjang. Oke. Kemudian langkah berikutnya saya buat objek lagi. Saya perbesar ini. Saya buat objek lagi. Buat layer. Ya, buat layer, nanti saya buat objek tersendiri ya di sini.
Saya pilih rectangle lagi, ya rectangle. Kemudian objeknya saya akan tutup nih. Jadi saya nanti akan masking di bagian tengah ini. Ya, jadi yang akan nampak ya atau yang akan tampil ya bagian yang di masking, ya, yang seperti ini nih. Jadi ini gerak itu nih ya, masking bagian apa namanya? Sepanjang buttonnya aja, padahal dia panjang tadi seperti tadi ya. Oke, sudah saya tambahkan ya. Kemudian di layer 2 ini saya tutup objeknya. Saya perbesar biar lebih jelas. Lagi. Ya, saya tutup di sini. Ya, saya tutup. Ini biar, nah segini cukup ya. Jadi ini warnanya biar nggak bingung dan bisa saya buat warna kuning. Ya, jadi objek yang layer 2 ini, layer satunya kan yang tadi ya, yang tadi saya tambahkan objeknya jadi panjang. Kemudian layer 2 ada layer yang buat nutup untuk maskingnya ya. Jadi ini sudah saya buat layer 1 layer 2. Oke, saya kembali ke layer 1 yang ini ya. Saya buat layer 1 ini ada pergerakan. Nah, jadi kalau ada pergerakan sama tekniknya seperti yang di materi di awal ya. Cara membuat animasi, kondisi awal, kondisi kedua seperti apa. Nah, ini kondisi awal nih, kondisi awal seperti ini. Kemudian misalnya di frame 60 saya keyframe di sini. Kemudian yang layer 2 biar kelihatan, klik kanan hanya kita insert frame aja ya, nanti biar muncul aja insert frame. Kalau keyframe bagaimana Pak? Ya tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada animasi ya keyframe insert frame aja. Oke, kita kembali ke yang layer 1 ya. Layer 1 setelah di keyframe ya kemarin ya, jangan lupa kondisi awal tadi masih sama seperti ini. Nah, kondisi keduanya saya tinggal tarik nih, saya pindahkan. Ya, saya pindahkan ya, objek yang tadi saya geser ke kanan ya, misalnya. Di arah kanan jadi pakai mouse boleh, pakai keyboard untuk arah ke kiri boleh. Sampai nah cukup ya. Jadi sampai biar ketutup habis aja. Ya. Setelah kita geser, ini tadi kondisi awal nih. Nah, kondisi awal dia di sini. Kondisi yang kedua di frame 60 dia sudah pindah. Gitu ya. Kemudian berikutnya saya blok ya. Klik layernya dengan cara klik layer satunya. Kemudian di area yang diblok di layer 1 saya klik kanan ya. Ingat kalau yang CS3 itu motion twin, di atas CS3 pilih yang classic twin. Oke. Ya, sudah ada animasinya ya seperti ini. Oke, sudah ada animasinya. Tinggal ini saya masking layer 2, di layer 2 saya klik layer 2, klik kanan layer 2, di sini ada pilihan mesh. Ya, klik aja mesh. Nah, termasking kan. Jadi coba saya klik arahkan, nah, sudah jadi seperti ini. Oke, mudah. Coba saya kontrol enter ya. Atau kalau menjalankan boleh dikontrol, kemudian ini ya, tes scene boleh seperti ini. Atau tes movie, tes, kontrol enter sama aja sih sebenarnya. Saya klik ya. Jadi saat ini kondisi awal, saat disentuh tadi warnanya hijau, kemudian ada animasinya ya. Nah ya, saat saya sentuh warna hijau, kemudian ada animasinya. Oke ya, sampai sini mungkin jelas ya, paham ya. Ya, kemudian oke, saya kembali ke scene 1 ya, kembali ke scene 1. Misal saya membuat buttonnya, saya copy button ini, saya ke area scene 1 ya. Tinggal sudah, kalau sudah bikin animasinya saya copy buttonnya aja misalnya seperti ini gitu ya. Kemudian ini terlalu lebar, saya blok semuanya. Kemudian pilih free transform, saya kecilin biar
satu layar seperti ini. Oke. Oke ya. Jadi bisa satu layar. Nanti kalau mau ada bunyi ya nanti belakang lah. Ini intinya bisa dulu ini. Nanti pertemuan berikutnya mungkin buat button, kemudian sekaligus ada suaranya, saat disentuh ada suara ya, gitu ya, boleh. Tapi ini coba dulu ya, coba dulu. Saya coba Control Enter ya, atau Control Test Movie Test ya, sama aja. Ya, bisa disentuh jadi button dan agak gerak sedikit. Ya. Oke, sampai sini ya, mudah-mudahan dipahami ya. Untuk selanjutnya materi ini kita bahas di kelas ya, diskusi kelas di kelas Google Class boleh, atau misalnya di grup WA juga boleh ya. Silakan tanya-tanya. Kemudian mudah-mudahan nanti tetap di akhir ini ada tugas ya. Tugasnya nanti bisa dilihat di Google Class gitu ya. Oke, sampai sini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.